satu Moderasi Beragama, saya Alvin Ramadhani dan rekan saya Isneni Gita Putri Amalia akan menampilkan sebuah video tentang menganalisis dua video. Yang satu video tentang unsur radikal, yang satu tentang tokoh yang membawakan moderasi beragama dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Sekan IPD. Semoga dari video kita itu bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman sekalian. Oke. Selamat Menikmati videonya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lagi ngapain? Lagi baca buku aja sih. Oh, materi yang tadi itu ya? Iya, BTW nanti malam kamu free nggak? aku free. Aku dan teman-teman mau nonton wayang nanti malam. Kamu mau juga nggak? Bukannya wayang itu dilarang ya dalam Islam? Aku pernah dengar Ustadz ngomong kayak gitu. Soalnya itu budaya zaman jahiliyah. Hah? Dilarang? Kok Iya. bisa? Mana videonya? Aku lihat. Nih, aku ada videonya. Kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Bukan benar. Oh, itu menurutku Ustadz tersebut itu salah sih pernyataannya, kurang tepat. Karena pernyataan itu bisa menyebabkan potensi radikal, salah pahaman antara umat beragama dan budaya. Karena budaya dan agama itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Karena apalagi tadi bilang kan, Ustadznya itu bilang kalau itu budaya nenek moyang kita, bukan budaya kita lagi, harus dimusnahkan. Waduh, itu bahaya banget tuh. Walaupun itu budaya nenek moyang kita, itu juga perlu kita lestarikan loh. Tahu Sunan Kalijaga nggak? Oh. Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam itu dengan menggunakan wayang. Jadi di dalam cerita wayangnya itu mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang cara berbuat baik, mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan di situ. Jadi bukan budayanya yang salah, tapi ajaran yang ada di dalamnya itu. Jadi tidak ada yang namanya budaya salah. Yang ada itu adalah budaya yang di dalamnya itu gak sesuai dengan norma Islam. Nah, wayang itu di dalamnya kita masukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Waduh, parah banget tuh. Bilang wayang harus dimusnahkan. Dan sekarang malah bilangnya udah tergantikan. Nah, aku juga ada nih salah satu penceramah yang dimana isinya tuh tentang konten-konten moderasi beragama, antar umat beragama dengan pendeta, dengan pastor dan lain-lain. Itu Habib Ja'far. Kamu mau lihat nggak videonya?
Boleh. Nih videonya. Suatu hari salah seorang dari jamaah majelis Nabi ada yang buang angin. Kemudian kata para sahabat, kurang ajar sekali ada Nabi Muhammad engkau buang angin. Tidak ada yang tahu siapa yang buang angin. Kemudian kata para sahabat, biarkan, nanti ketika sholat isya datang pasti yang buang angin harus wudhu. Kita tunggu siapa dia. Ketika iqamah dikumandangkan, semua sahabat menunggu siapa yang akan berwudu. Nabi, si penyampai yang agung, berdiri berkata, seorang yang paling baik adalah yang selalu memperbaharui wudunya. Mari kita wudhu bersama. Penyampai yang agung, menyampaikan tanpa mempermalukan, menyampaikan apalagi tanpa kekerasan, dengan kedamaian, dengan moderasi, dengan kesejukan. Nah itu Habib Ja'far. Jadi beliau berpesan ke kita agar kita itu kalau misalkan mau menasehati atau menegur orang, kita itu jangan di depan umum karena nanti bakal mempermalukan. Kalau menurut kamu gimana? Ya, aku juga setuju dengan statement itu barusan. Soalnya juga kalau kita sendiri yang ditegur di depan umum juga kan pasti malu. Bener, jadi nggak boleh karena kita itu harus mencontoh dakwahnya Nabi Muhammad. Di kisahnya tadi kan diceritakan bahwasanya ada seorang yang kentut terus di depan umum. Siapa ayo di sini ngaku. Terus Nabi mensiasati dengan orang yang baik, paling baik adalah orang yang memperbarui wudhunya. Ayo sama-sama kita wudhu. Jadi di situ orangnya itu nggak dicela, orang itu nggak ketahuan, di situ ditolong oleh Nabi dengan cara yang baik. Di berdakwah itu harus dengan cara yang baik, niatnya harus baik, tujuannya harus baik. Insya Allah juga hasilnya akan baik mengikuti. Di zaman yang semakin cepat ini, ayo kita ikutin tuntunan Nabi dalam berdakwah, dalam ya keseharian, sehari aktivitas Nabi itu kayak gimana kita ikutin. Karena semakin cepat arus informasi sekarang ini banyak di media sosial itu hoax juga banyak, fitnah, menebar kebencian yang bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat. Jadi itu ya. Jadi nanti malam kita jadikan nonton bareng teman-teman, nonton wayang. Oke. Jadi nggak boleh lagi ya kamu beranggapan menyimpulkan sesuatu itu dari satu sudut pandang. Lihat juga dari sudut pandang yang lain. Oke, sepakat? Oke. Assalamualaikum. Bisa.